sudah 7 episode dan tentunya cukup untuk dimasukkan ke dalam sesi ke-6, dan pada umumnya setiap sesi terdiri dari 7 episode jika saya tidak salah. Jadi sudah cukup untuk menyiapkan sampai 2 minggu ke depan lagi, yang tentunya tetap perlu saya siapkan lagi di sesi yang baru agar tentunya tidak terlalu banyak podcast yang saya rekam di dalam hari yang sama, karena memang hal tersebut tentunya tidak terlalu baik. Jika mungkin saya juga tidak tahu apakah jika dibuat dalam hari yang berbeda, apakah itu akan membuat saya mencoba membicarakan mengenai berbagai hal yang mungkin unik dan tidak berulang-ulang. Tapi ya, saya tidak tahu juga, karena pada artikel kali ini tidak seperti yang biasanya saya coba lewatkan jika memang tidak terlalu berpengaruh mengenai kehidupan saya saat ini, karena memang artikel ini seperti biasa ditulis lebih dari 6 tahun yang lalu, atau belum sampai 6 tahun yang lalu, jadi masih 5 tahun yang lalu, tapi sudah hampir 6 tahun, karena sudah di pertengahan tahun lagi, di tahun 2017. Jadi judulnya adalah Waktu Luang. Mungkin pada saat itu saya juga masih libur, tapi sudah mau berakhir, ataupun saya juga kurang mengerti kenapa saya tulis. Mungkin saya harus bacakan dulu artikelnya. Jadi liburan tentu sangat identik dengan yang namanya waktu kosong atau waktu luang. Waktu tersebut tentu biasanya digunakan untuk bersenang-senang, baik bersama keluarga maupun teman. Namun kan ketika liburan tersebut cukup lama dan tidak ada kegiatan yang dilakukan, terasa seperti waktu seakan cepat berlalu dengan kekecewaan. Mungkin sudah sering kali artikel mengenai hal ini dibuat, terutama dalam kebimbangan penulisan artikelnya untuk mencoba produktif setiap liburan itu datang. Akan tetapi sebenarnya mungkin banyak kegiatan serta pengalaman yang dapat dilewati selama liburan, namun semuanya hanya untuk bersenang-senang yang notabene-nya hanya menghasilkan uang, hanya menghabiskan uang. Setiap liburan datang seperti yang sering dijelaskan di artikel sebelumnya, selalu berharap untuk produktif, yang mungkin berarti tidak hanya menghabiskan uang untuk bersenang-senang, namun untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. Tidak terasa mungkin terhitung sudah hampir 2 tahun dalam mencoba untuk produktif, dan hingga saat ini perasaan tersebut seringkali kerap datang kembali, menghampiri sebuah rasa di mana keinginan dan kepuasan bercampur aduk dengan sebuah kekecewaan yang mungkin membuat suatu takdir yang pastinya hanya bisa disyukuri dan tidak bisa diulang kembali. Untuk itu, seperti yang sering dikatakan di akhir penulisan artikel sebelumnya yang seperti ini, yang intinya yaitu terus berusaha untuk lebih baik dari kemarin. Ya, ini masih saya coba pegang teguh sebagai sesuatu yang konsisten. Jadi pada saat itu sudah hampir 2 tahun, dan mungkin sekarang sudah hampir 7 tahun. Jadi saya mencoba untuk memfokuskan hal dalam memikirkan apa yang saya pikirkan, karena memang sebelumnya pada saat sekolah mungkin saya tidak terlalu memikirkan hal tersebut, karena memang saya masih terlalu sibuk mengenai pelajaran sekolah yang mungkin tidak terlalu saya inginkan untuk pelajari, meskipun terkadang hal tersebut juga cukup berguna untuk pengetahuan umum. Jadi ya, mungkin tetap harus dapat disyukuri apa yang telah terjadi, karena memang hal tersebut juga tidak akan mempengaruhi apa yang kita dapat saat ini, karena memang jika di masa depan satu-satunya hal yang berpengaruh adalah apa yang ingin kita lakukan. Jadi suatu kesalahan ataupun hal yang mungkin kita kecewakan di masa lalu, tentunya hal tersebut tidak akan berpengaruh mengenai masa depan kita. Jadi satu-satunya hal adalah belajar untuk lebih baik lagi dengan melakukan yang mungkin lebih kita ingin lakukan. Jadi ya, seperti itulah. Dan sejujurnya, meskipun kenapa saya beberapa artikel mengenai liburan saya coba lewatkan, ya tentunya seperti yang saya pernah katakan di episode sebelumnya, yang saya tidak tahu episode yang keberapa. Jadi ya, karena memang sejak pandemi dan saya terus bekerja dari rumah, terkadang waktu libur dan waktu kerja sudah tidak terlalu berpengaruh, karena saya tetap berada di rumah dengan sangat nyaman. Dan meskipun terkadang saya tetap ada rasa kemalasan yang mungkin membutuhkan suatu motivasi tambahan, mungkin karena memang kehidupan berpolitik di perusahaan yang tentunya tidak sesuai
selalu tidak sesuai dengan ekspektasi saya pada akhirnya, yang mungkin hal tersebut membuat saya kurang termotivasi jika semakin lama saya terus berada di tempat yang sama, melakukan hal yang sama